Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya Muhammad Abdul Nasyadiki akan menyampaikan tentang praktikum SPSS, yakni regresi linear berganda. Nah, kita hari ini akan membahas sebanyak 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami langkah-langkah perhitungan statistik di SPSS melalui uji analisis regresi berganda. Regresi linear berganda itu juga disebut dengan multiple regression ya. Dan mungkin pada video yang lain teman-teman sudah mendengarkan dan menonton tentang bagaimana cara dan membedakan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Selain itu kita hari ini juga berusaha untuk menginterpretasikan hasil uji regresi linear berganda. Dan yang terakhir kita akan menulis laporan hasil regresi linear berganda menggunakan format American Psychological Association atau APA. Baik, tidak usah berpanjang lebar, kita akan mencoba langsung melaksanakan uji regresi linear berganda menggunakan SPSS. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka SPSS saya dan datanya sama dengan data waktu kita melaksanakan praktikum regresi linear sederhana. Cuman nanti mungkin di praktikum hari ini saya juga akan mengklarifikasi beberapa hal yang agak keliru untuk pelaporan EPA-nya pada regresi linear sederhana di video yang lain. Nah, baik. Untuk memulai analisisnya, kita langsung saja, karena kita menganggap mungkin untuk saat ini data ini sudah kita uji prasyarat atau asumsi dasar dan asumsi klasiknya sudah kita lakukan, maka kita langsung melakukan uji analisis regresi atau hipotesisnya. Caranya ada klik analyze, kemudian klik regression, dan linear. Jadi sama saja caranya dengan linear sederhana ya. Nah, cuma nanti perbedaannya, pada saat ini kita mempunyai hipotesis bahwa ada peranan antara usia dan kecerdasan emosi terhadap perilaku perlingkungan. Ya. Jadi kita akan mencoba 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, baik. Untuk begitu, kita harus memasukkan variabel independennya di independent list. Yang pertama, umur atau usia partisipan. Kita masukkan di independent list. Yang berikutnya, kita masukkan kecerdasan emosi di independent list dan tentu perilaku perlingkungan pada dependent list. Nah, berikutnya kita akan mencoba men-checklist beberapa pilihan di sini. Yang pertama yang perlu di checklist adalah confidence interval, kemudian juga R-square chance, descriptive, sama part and partial correlation. Baik, kita melihat hasil korelasinya juga. Kalau sudah, klik continue. Dan terakhir, akhiri dengan klik OK. Nah, ini hasilnya sudah selesai, sudah muncul. Jadi tidak lama sebenarnya hasilnya ya. Nah, berarti kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran kedua, yakni menginterpretasi hasil. Pertama, kita akan berhadapan yang namanya tabel deskriptif statistik. Kita bisa lihat bahwa rata-rata nilainya 75 ya. Kemudian standar deviasinya 8,3, usia rata-rata 19 tahun ya. 19,85 tahun persisnya. Standar deviasinya 0,916. Partisipannya ada 52. Karena ada satu orang yang skornya itu kosong. Jadi tidak harusnya 53 tapi satu dia tidak dimasukkan dalam analisisnya. Dan ada kecerdasan emosi juga untuk nilai min, standar deviasi, dan nilai dan jumlah sampelnya. Berikutnya, kita akan lihat di sini ada correlation, tabel correlation. Nah, kita bisa lihat di sini nilai korelasinya. Kalau dari hasil korelasi ini, usia ini nilainya 0,153. Biasanya pakai R ya. R sebenarnya 0,153. Dan ini tidak signifikan ya, karena berada di atas 0,05. Artinya tidak ada hubungan antara umur partisipan dengan perilaku perlingkungannya. Nah, namun kalau kita lihat di kecerdasan emosi, ini signifikan.
dan ini cukup kuat ya, 0,580 dengan signifikansinya di bawah 0,05, yakni 0,000. Dengan demikian kalau kita dikorelasinya, ini ada hasil yang menunjukkan bahwa hanya kecerdasan emosi yang memiliki hubungan dengan perilaku pro-lingkungan. Nah, berikutnya kita bisa lihat di tabel model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, ini tabel yang nanti kita interpretasi. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya harus copy dulu datanya, hasil outputnya ke Microsoft Word agar kita lebih mudah untuk mengetik atau menginterpretasi hasilnya. Cara mengcopy outputnya sama seperti di video yang sebelumnya, yakni klik dulu di bagian regression di sebelah kiri sini ya, yakni ada gambar kayak buku. Kalau udah nanti dia akan keblok semua, kemudian klik kanan di tabelnya ya, atau di salah satu mungkin judulnya juga bisa ya, nanti di copy, dia akan copy semua. Kemudian kita akan membuka yang namanya Microsoft Word. Nah, kita buka Microsoft Word, blank dokumen saja. Kalau sudah, kita bisa paste di sini ya, dengan cara yakni klik paste. Gitu. Atau kita bisa juga pakai keyboard, Ctrl V. Nah, saya pakai keyboard ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil perhitungannya sudah saya copy di di Microsoft Word ya. Jadi kita di sini bisa mengetik hasilnya. Seperti yang tadi hasil korelasi kita bisa ketik di sini ya. Nah, misalnya di sini saya ketik, saya perbesar dulu sedikit ya hurufnya. Nah, hasil korelasi menunjukkan bahwa hanya kecerdasan emosi yang berkorelasi. Ini katakannya boleh masing-masing ya, menggunakan kata korelasi, kemudian menggunakan kata hubungan ya, bisa saja. Jadi silahkan digunakan, bisa menggunakan kata hubungan atau korelasi ya. Kemudian berarti hanya kecerdasan emosi yang berkorelasi atau berhubungan dengan perilaku pro-lingkungan. Dengan cara kita ketik yakni R sama dengan 0,580 P kurang 0,05. Nah, boleh juga kita tambahkan sedikit, sementara umur tidak signifikan berhubungan dengan perilaku pro lingkungan. Jadi tinggal ketik R sama dengan 0,153 P. Biasanya bisa diketik dengan NS ya. NS itu maksudnya non signifikan atau non signifikan ya. Tapi ada juga yang menulisnya dengan menuliskan nilai signifikansinya. Misalnya ini kita ganti ya. Jadi 0,140 bisa juga begitu ya. Nah, ini cuma pilihan saja ya. Pilihan untuk melaporkannya bermacam-macam ya. Kalau saya biasanya lebih senang menggunakan NS atau non signifikan. Nah, singkatan dari non signifikan. Nah, baik, setelah itu kita lanjut ke tabel berikutnya. Di tabel berikutnya kita bisa lihat di sini model summary ya. Di model summary ini kita bisa perhatikan bersama bahwa kalau kita lihat nilai R square-nya itu 0,337 ya. Kalau nilai R-nya 0,581. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kalau 58 ini cukup kuat lah gitu ya. Cukup kuat antara kecerdasan emosi dan umur partisipan terhadap perilaku pro-lingkungan. Ini cuma hubungannya. R square-nya 33,7%. Nah, itu kalau kita menilai begitu. Jadi bisa juga nanti dibikin narasinya begini.
berdasarkan tabel model summary ya, diperoleh hasil R square 0,337 atau persentase sumbangan peranan kecerdasan emosi dan umur partisipan sebesar 33,7%. Nah, itu bisa begitu ya. Jadi sisanya berarti faktor lain atau variabel lain. Nah, kemudian selain itu kita bisa lihat juga di tabel ANOVA di sini ya, ada hasil juga yang perlu kita interpretasikan. Yakni kita bisa lihat nilai DF1, DF2. Nah, ini yang kemarin yang keliru ya di video yang lain ya. Jadi harusnya DF1 itu 2 dan DF2 itu 49. Nah, ini kemarin ada sedikit keliru. Kita nanti langsung kombinasi saja untuk hasil pelaporannya menggunakan koefisien yang di sini ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya secara bersama-sama ya, ini kalau yang ANOVA ini secara bersama-sama ya, yang bagian ini secara bersama-sama. Ini ada peranan yang signifikan, yakni F sama dengan 12,465 secara bersama-sama. Kalau secara sendiri-sendiri, kalau istilahnya di statistik itu parsial ya. Secara parsial, ini kalau kita lihat hanya kecerdasan emosi yang berperan. Sementara umur ini tidak signifikan nih ya, tidak signifikan. Nah, ini tidak signifikan, maka hanya usia saja yang berperan di sini. Hanya kecerdasan emosi saja yang berperan, bukan usia ya. Nah, kalau pelaporan secara IPA-nya, nah ini yang penting ya. Kita coba laporkan secara IPA. Nah, pelaporannya, hasil pelaporan format IPA. Ini yang kadang-kadang kita belum begitu paham ya cara pelaporannya, tapi di sini saya coba contohkan salah satu. Dan pasti tiap pelaporan juga pasti ada beda-beda ya, tapi umumnya akan begini hasil pelaporannya. Yang pertama yang harus dilaporkan pada APA ya, itu adalah nilai secara bersama-sama tadi, yakni nilai F ya. Maka kita bisa mulai dengan kalimat misalnya pada hasil uji regresi berganda terbukti bahwa, kalau ini masing-masing mungkin punya cara pelaporannya ya, tapi yang harus dipastikan yang benar itu adalah notasi statistiknya. Jadi kalau kalimatnya mungkin bisa diubah-ubah. Terbukti bahwa kecerdasan emosi dan umur partisipan secara bersama-sama memprediksi perilaku pro lingkungan. Nah ini yang penting nih. Dengan nilai F, kalau nilai F berarti setelah ini harus ada DF1. DF1-nya adalah 2 ya. DF1 sama dengan 2. Tapi biasanya nggak usah ditulis DF, jadi langsung aja. Nah, langsung aja begini. 2,49. 49 adalah DF2. Nah, nih, dari sini hasilnya. Ini saya kasih warna yang beda ya, biar mungkin kita lebih mudah memahaminya. Nah, ini 2 di sini. Ini DF2, DF1, dan DF2-nya adalah 49. Ini yang biru ya. Oke. Tapi kalau pelaporan tentu nggak usah dikasih warna ya. Kita langsung aja dilaporkan ya. Kemudian nilai F-nya berapa? Berarti 12,465. Kemudian nilai P-nya. Nilai P kurang dari 0,05. Selesai. Nah, ini pada
biasanya dikasih italik. Kalau yang simbol-simbol F, B, ya, P itu dikasih italik. Kemudian kita harus menginterpretasi yang di bagian koefisien, tabel koefisien. Kita sudah menginterpretasi dan menuliskan hasil laporannya di tabel ANOVA, yakni yang secara bersama-sama. Sekarang yang secara parsial. Boleh dilanjutkan saja di sini ya. Kemudian kita tulis aja. Selanjutnya, peneliti menemukan bahwa secara terpisah, bisa juga disebut secara parsial ya, hanya kecerdasan emosi yang berperan signifikan terhadap perilaku pro lingkungan. Sementara umur partisipan tidak signifikan. Nah, setelah ini kita kasih nilai notasi statistik untuk tiap hasil analisisnya, yakni tiap umur dan juga tiap kecerdasan emosi. Caranya begini. Pertama kita bisa laporkan antara B atau beta. Kalau kita laporkan beta berarti kita menggunakan simbol Yunani ya. Menggunakan simbol Yunani. Kalau simbol Yunani kalau saya sih di sini bisa di insert, kemudian equation. Nanti setelah itu akan keluar di sini, kita cari ya. Ini bisa kita cari beta. Beta untuk yang di tabel beta juga ya. Nah, ini beta yang ini. Nah, beta. Nah, beta yang ini. Nih, yang ini ya. Maka kita bisa tulis sama dengan dulu. Sama dengan. Kalau beta yang emosi itu 0,576 ya, 0,576. Kemudian kita bisa laporkan nilai T, dan jangan lupa DF-nya berarti 49 ya. DF yang T itu 49. Kemudian selanjutnya kita bisa juga melaporkan juga ya yang namanya itu nilai T-nya. Nilai T-nya yang ini nih ya. 4,817. Dan setelah itu kita bisa laporkan selanjutnya setelah nilai T, yakni nilai P juga bisa ya, atau signifikansi 0,05. Kemudian ini harusnya lebih kecil ya. Dan berikutnya kita bisa laporkan nilai confidence interval, yakni 95% CI. Nah, biasanya buka kurungnya itu yang pakai square ya, yang kotak begini ya. Jadi ini dapatnya dari sini skornya 0,583 358 ya, 358. Kemudian 0,871. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris kita menggunakan titik ya. Itu bedanya. Nah, kemudian kita tinggal copy paste aja yang satunya dan kita isi angka-angkanya. Seperti yang di sini, ini 0,019, 0,019. DF-nya masih sama, tapi T-nya berbeda. Di sini berarti 0,163 yang ini ya. Yang ini. Kemudian signifikansinya karena tidak signifikan, saya biasanya nulisnya NS saja. NS. Dan yang terakhir kita bisa memasukkan skor confidence interval, yakni minus 2,018 dan 2,374. Nah, karena ini ada minusnya ya, ini bisa menunjukkan juga bahwa ini tidak signifikan ya. Maka kita selain dari ini ya, nilai P di sini ya, nilai P dan nilai T, dan ini juga bisa menunjukkan kalau dia melewati angka 0. Ini kan kalau minus 2 ke 2
ya, itu kan ada melewati angka 0 dulu kalau kita kasih garis ya. Nah, jadi pengukuran tuh minus 0 1 gitu kan ya, plus 1. Nah, itu kurang lebihnya itu ini yang menunjukkan bahwa ini juga tidak signifikan. Kalau ini kan tidak melewati angka 0 nih, itu berarti signifikan. Itu bisa juga interpretasi yang lain ya. Nah, demikian sudah selesai untuk analisis regresi berganda. Silahkan nanti dicoba sendiri di rumah menggunakan data yang dipunya. Kemudian nanti mungkin kalau ada yang bingung dan bertanya bisa diskusi di kolom komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.